Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Husan la mu'alif hadal kitab Nawawi ad-Dimashqi Husan la aba'ana wa umatina wa jatina wa sunashad masyaihina Husan la mahatna al-mahad al-asqiya talamidihim wa asadihim wa alibaitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab mansurat tentang Dajjal, hadis yang kedua. Wa an Rib'i ibnu Khiras qala intalaqtu berangkat sapa ingsun ma'a Abi Mas'ud Al-Ansari bersama Abi Mas'ud Al-Ansari ila Hudzaifah ibnu Yaman maring Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Faqala mongko ngendika lahu maring Rib'i sapa Abu Mas'ud hadasani. Ini diriwayatkan dari Rib'i, suatu ketika kami berangkat bersama Abu Mas'ud untuk menemui Hudzaifah. Saat itulah Abu Mas'ud menceritakan ini tentang Dajjal. Hadasani nyeritakno ning ingsun maing barang samita hadis ni nyeritakno sapa tuan ingsun maing barang samita yang mendengar sapa tuan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dajjali ing dalam kasus Dajjal. Kalau yang hadis yang pertama panjang banget dari Nawas bin Saman. Ini hadisnya lebih ringkas, sama tentang Dajjal. Fi Dajjalin dalam Dajjal. Faqala kemudian ngendika sapa Ibnu Mas'ud. Inna Dajjala, ini yang didengar Ibnu Mas'ud dari Kanjeng Nabi. Inna Dajjala sedune Dajjal iku yakhruju bakal keluar sapa Dajjal. Wa inna ma'ahu lan iku satane Dajjal ma'an wa naron membawa air dan api. Wa amal ladzi anapun sesuatu yarahu yang melihat hu ing Dajjal sapa annasu manusa naron ma'an ing air fanarun mongko iku utawi api tuhriku yang membakar. Wa amaladzi anapun tak sesuatu ya rohu yang melihat hu ing Dajjal sapa annasu manusa naron ing api famaun mongko iku utai air baridun yang dingin azmun. Hadis ini mengatakan Dajjal itu membawa dua pilihan, dua alternatif. Ada yang tampak seperti air, ada yang tampak seperti api. Nah, ternyata apa yang ditawarkan Dajjal itu kebalikan. Kata hadis ini dikatakan ketika orang-orang menganggap bahwa itu air, maka sesungguhnya yang terjadi adalah api. Maksudnya gini, apa yang ditawarkan oleh Dajjal yang kelihatannya baik, itu sesungguhnya ada sesuatu yang mencelakakan. Sebaliknya, apa yang tampaknya membahagiakan, itu justru ada sesuatu yang membahagiakan. Faman adrakahu. Faman mongko sapae wong adrakahu yang nemui sapa manhu ing Dajjal mingkum saking sira kabeh fal yaqo. Mongko milio sapa man filadzi ing dalam sesuatu yarahu yang melihat sapa manhu ing ma naron ing api. Fa innahu krana sak temene tadi yang tampak sebagai api iku maun azmun thayyibun yang menyegarkan dan yang baik. Faqala sapa Abu Mas'ud wa ana qad sami'tu. Wa ana ta ingsun iku qad sami'tu sungguh telah mendengar sapa ingsun ing hadis ini. Artinya kita diajarkan oleh Nabi, nanti kalau ketemu Dajjal, maka kita harus benar-benar paham apa yang ditawarkan. Kata Kanjeng Nabi, apa yang tampaknya baik dari tawaran Dajjal, sesungguhnya itu adalah sesuatu yang
sangat tidak enak pada akhirnya. Sesuatu yang tampaknya tidak enak, kelihatannya api, sesungguhnya adalah sesuatu yang membahagiakan. Sehingga di akhir hadis ini dikatakan, siapa yang nanti ketemu Dajjal, maka pilihlah sesuatu yang tampaknya adalah api, sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang tidak mengenakan, karena pada akhirnya itu adalah sesuatu yang enak. Wa an Abdillah, kita lanjutkan. Wa an Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih tentang Dajjal. Yahruju bakal keluar apa ad-dajjalu dajjal fi ummati ing dalem umatku. Wayanku sumangka diem sapa dajjal arba'ina. Selama 40. Kata Kanjeng Nabi, nanti dajjal itu akan keluar pada akhir zaman selama 40. La adri, tapi tidak ngerti sapa ingsun arba'ina yang 40 tadi. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan pokoknya dajjal itu akan bersama manusia mengacaukan itu 40. Cuma saya nggak tahu 40 itu apa, 40 yauman, 40 hari, au arba'ina sahron, atau 40 bulan, au arba'ina aman, atau 40 tahun. Pokoknya 40 katanya Nabi. Kalau yang kemarin kan nggak 40. Kalau kemarin sehari pertama Dajjal turun itu sama dengan setahun. Hari kedua sama dengan sebulan. Hari ketiga sama dengan seminggu. Hari keempat seperti hari-hari biasa. Berarti kan totalnya menjadi setahun, mungkin setahun 2 bulanan. Nah, kalau di sini hadisnya mengatakan Dajjal itu akan muncul selama 40. Hanya Nabi kemudian tidak menyampaikan secara jelas 40 itu 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Ya 40 tahun sesuai banget. Tapi 40 hari kan segera berlalu. Fayab asu. Setelah Dajjal turun selama 40 tadi, hitungannya yang tidak dijelaskan oleh Nabi, Fayab asu mongko ngutus sapa Allahu Allah Isa ing Isa bin Maryam. Setelah Dajjal turun selama 40, kemudian Allah membangkitkan Isa. Fayat lubuhu, kemudian akan mencari sapa Isa ing Dajjal, fayuhlikuhu, kemudian merusakkan sapa Isa atau mengalahkan sapa Isa ing Dajjal. Setelah 40, Isa turun untuk menghentikan perilaku Dajjal. Kalau di sini fayat lubuhu fayuhlikuhu. Kalau hadis yang kemarin fayat lubuhu wayuktiluhu, jelas membunuh. Tapi intinya menghentikan perilaku Dajjal. Setelah Dajjal itu mati, apa yang terjadi? Sumayam kusu, kemudian hidup sopan nasu sab'asinina ing 7 tahun. Ini hadisnya sama dengan kemarin. Setelah Dajjal mati, kemudian masyarakat di bawah kepemimpinan Isa bin Maryam nanti akhir zaman akan mengalami masa kemakmuran. Masa ya makmur lah, sesuatu yang tidak ada lagi, sesuatu yang nggak enak. Kalau hadis ini katakan nanti setelah Dajjal mati, maka manusia akan mengalami hidup selama 7 tahun. Laisa ora ono baina isna ini antarane 2 orang apa ada watun permusuhan. 7 tahun itu masa kemakmuran yang tidak ada orang permusuhan. Bukan hanya tiap negara, tapi 2 orang pun nggak ada yang bermusuhan. Setelah 7 tahun, masa damai yang luar biasa, summa yursilu, kemudian mengutus sapa Allah rihan baridan, ing angin yang dingin, min kibali Syam, dari arah Damaskus, arah Syria, arah Syria, bukan Damaskus. Sam itu kan Syria. Falayabqa, maka kemudian muncul dari tanah Syria udara dingin. Falayabqa, mongko tidak ada yang tersisa ala wajil ardi, di atas bumi, sapa ahadun, seseorang, fi qalbi kang iku ana ing hatine seseorang misqalu dzarratin, 1 titik min khairin,
saking kebaikan au imanin atau iman illa qabadathu kecuali bakal mematikan apa angin hu ing man. Angin dingin tadi muncul dari Syria yang itu kemudian menghembus ke seluruh dunia, yang akibat dari angin itu siapapun yang beriman mati. Pokoknya kabeh wong mukmin, kemarin hadisnya juga gitu. Semua nanti setelah kemakmuran kemudian semua mati. Orang yang beriman, orang yang pokoknya siapapun orang yang beriman akan mati. Mati duluan. Nih, di sini juga begitu. Siapapun yang di dalam hatinya ada iman dan ada kebaikan, maka mati. Hatta law anna ahadakum. Sehingga lamun ana saat oleh sira kabeh iku tahola masuk fi kabidi jabalin ing dalem daleme gunung. Andaikan kata Nabi, andaikan salah satu dari kita itu masuk delik sembunyi di balik gunung, di dalam gunung, latahholat hu, mongko bakal masuk opo angin tadi hu ing gunung alai ngatasi man hatayak bidahu, sehingga akan mencabut nyawa orang tadi. Berarti setelah kemakmuran itu semua yang beriman mati, semua orang baik habis. Fayabqa, mongko tetap opo sirarunasi, orang-orang yang buruk. Yang tersisa kemudian orang-orang yang jahat. Fihifik toiri, yang dalam ringane burung. Wa ahlami sibai, lan lamunane atau pikirane binatang buas. Maksudnya begini, yang tersisa itu adalah orang-orang yang mudah untuk mengerjakan keburukan. Mudahnya itu koyok ringannya burung dan koyok sifatnya binatang buas. Jadi gampang banget ngamuk, gampang banget berperilaku yang buruk. Layak rifuna, kata Nabi, layak rifuna tidak ngerti sapa mereka ma'rufan ing perkara yang ma'ruf. Mereka nggak tahu kebaikan, tidak tahu kema'rufan. Wala yungkiruna, dan tidak mengingkari mungkaron, ing perkara yang mungkar. Mereka tidak menolak kemungkaran dan tidak tahu mana yang baik. Fatamasalu, monggo kemudian mengendalikan atau menggoda, mendorong lahu maring mereka sapa asyaitonu setan. Fayaqulu monggo ngucap sapa setan, ala tastajibuna. Ana to orang nanggapi sapa sira fayaquluna. Monggo padha nanya sapa mereka, sapa umat yang buruk tadi, hama tak muruna. Hama mongko iku apa tak muruna perintah. Sapa sira naing kita, para orang-orang tadi malah nyari setelah ini apa ya yang kita lakukan. Jadi bukan nyari kebaikan, tapi nyari kejahatan. Apa yang kemudian perlu kita lakukan? Fayak muruhum, mongko perintah sapa setan hum mereka bi ibadatis ausani, kelawan nyembah berhala. Timbalik maneh, dulu orang itu nyembah berhala, kemudian Allah mengutus para nabi, kemudian menjadi menyembah Allah. Nanti pada akhir zaman, orang-orang yang baik mati, yang iman mati, orang kembali nyembah berhala lagi. Ibadatil ausan. Wahum fidzalika, ing dalam kondisi tadi darun rizquhum. Mereka mencari kehidupan, mencari rizki dari itu tadi. Ibadatil ausan. Hasanun aisuhum. Summa setelah itu semua yang ada manusia itu tinggal yang buruk, perilakunya jahat, sumayung fahu, kemudian mulai ditiupkan visuri yang dalam trompet. Akhirnya kan malaikat terakhir akan siapa? Malaikat Israfil akan meniup trompet. Fayasma'uhu, mongko tidak akan mendengar ing suarane malaikat tadi sapa hadun ila azgha, kecuali memperhatikan lainan ing suara. Begitu mendengar suara malaikat meniup trompet, semua orang akan memperhatikan ini tadi suara apa tadi kok gitulah. Warafa'ah, lan
makin tinggi suaranya litan. Suaranya makin lama, makin tinggi, makin keras. Nah, setelah itu semua orang mati. Wa awaluman utai pertamane orang yasma'u iku rajulun, seseorang yalutu yang kita orang Pak tukang itu ngelepo tembok itu apa namanya? Nah, orang Jawa. Kalau kita punya tembok kemudian dipelur, dilepo. Kamu Madura apa bahasane? Karo atau ngelepo. Karena asalnya ini bata toto biasa toh, si urung dikuliti, kemudian dilepo lah orang Jawa atau nguliti. Dikuliti. Kata Nabi, apapun yang kita lakukan itu orang-orang itu akan mendengar itu. Kalau di sini dikatakan orang pertama yang mendengar suara tadi, suara trompet tadi lah orang yang ketika itu lagi kerja. Nah, kalau di sini nguliti haudo ibili ing bak mandine untone men. Berarti lagi sibuk, kita sibuk kerja. Fayas aku atau fayas aku mongko kemudian jungkel sopo atau pingsan sopo anasu haulahu. Kita lagi sibuk kerja, kemudian dengar trompet itu, semua kemudian mati. Setelah mati, sumayur silu, kemudian ngutus sapa Allah au qala yunzilu atau menurunkan sapa Allah matoron ing hujan. Setelah semua orang mati, kemudian Allah menurunkan hujan karena seolah-olah ana apa mator iku atolu atau adilu sepanjang hari. Hujannya itu terus-terusan sepanjang hari. Fayam butuh, kemudian tumbuh minhu saking hujan tadi apa ajsamun nasi, tubuh-tubuh manusia. Jadi setelah semua mati, semua rusak, kemudian Allah menurunkan hujan. Jadi analoginya kayak kita musim kering, musim kemarau, kemudian Allah menurunkan hujan, kemudian cambah pada tumbuh. Kita nanti juga gitu. Kanjeng Nabi gambarno tuh, ya kita nggak tahu persis apa yang terjadi, tetapi gambaran kita itu kayak begitu. Nabi ngasih gambaran. Semua mati kabeh, setelah beberapa lama kemudian Allah menurunkan hujan. Dari situlah manusia kemudian muncul dari kuburan masing-masing. Tangi satu-satu. Lain yang hadis itu dikatakan begitu manusia itu bangun, maka yang diucapkan pertama kali adalah ucapan yang terakhir kali diucapkan. Ketika kita mati, kita mengucap apa? Maka itulah yang akan kita ucapkan pertama kali bangun. Nah, pas mati misuh ya, begitu bangun ya langsung misuh. Ketika mati itu dzikir la ilaha illallah atau Allah, berarti pas awal bangun itulah yang kita ucapkan. Karena itulah kita diajarkan di akhir hidup menjelang mati kita disuruh nalkin. Nalkin itu artinya bimbing, bisi, sehingga yang kita ucapkan terakhir itu sesuatu yang baik. Jadi husnul khotimah. Dan itu akan menjadi ucapan yang pertama kali kita kita sampaikan. Itu kan akan ke bawah di bawah alam bawah sadar toh, sama dengan kita yang biasa pikirannya tuh dulu yang pondok lah nek wong lindur kemudian ditanyai nomor piro digodani, dan itu akan jawab karena pikiran ke alam bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar kita itu main judi, yaitu akan muncul. Setelah hujan seharian, kemudian fayam butuh minhu ajsamun nasi. Maka tubuh-tubuh manusia akan bangun, akan muncul. Sumayung fahu. Setelah bangun tadi, setelah manusia semua bangun, dibangkitkan dari alam kubur, summa yung fahu, kemudian ditiup. Fihi, dalam kasus tadi, setelah bangun tadi, ukhra. Berarti tiupan kedua. Yang tiupan pertama semua mati. Kemudian disirami, kemudian tumbuh satu-satu dan seterusnya.
Setelah mereka bangun dari kubur, kata Nabi, kemudian tiupan yang kedua. Faidahum, mongko semua iku kiamun, semua podo berdiri. Yang duruna halih menunggu. Summa yuqalu, kemudian disampaikan, ya ayyuhannas halumu, mongko podo ndatangono sapa sira ila rabbikum maring pangeranmu. Nah, setelah semua bangun dari kubur, kemudian kita disuruh baris untuk menuju mahsyar. Kita digiring untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Waqifuhum, innahum, sedune mereka iku mas'ulun, akan dimintai pertanggungjawaban. Semua nanti akan digiring untuk dimintai pertanggungjawaban. Summa yuqalu, kemudian disampaikan, akhriju metu sapa sira baksan nari ing neraka. Fayuqalu, kemudian disampaikan, kam, berapa? Fayuqalu, kemudian disampaikan, mingkuli alfin, dari setiap 1000, kata Nabi, dari setiap 1000 ada yang masuk neraka berapa? Tis'a mi'atin wa tis'atun wa tis'ina. Berapa itu berarti? 777. Lain dulu ini, kata Nabi, semua akan digiring, banyak di antara kita yang kemudian masuk neraka. Bisa juga masuk neraka selamanya, bisa juga masuk neraka sementara. Tapi yang banyak banget yang kemudian masuk neraka. Hitungannya itu, kata Nabi, setiap 1777 masuk neraka. Berarti yang masuk neraka berapa itu? 3/4. 3/4 itu masuk neraka. Yang sepertiga, hanya sepertiga saja, hanya 1/4 aja, yang kemudian masuk surga tanpa hisab atau selamat. Nah, dulu kemarin kan, yang masuk surga tanpa hisab itu hanya nggak banyak. Kemarin orang yang biasa duha, orang yang biasa sholat malam, orang yang biasa puasa. Dalam beberapa hadis, ketika di mahsyar, sebelum kita itu dihisab, diperhitungkan amal kita, maka orang yang biasa sholat duha akan dimasukkan surga duluan. Yang biasa sholat tahajud akan dimasukkan surga duluan. Ada orang-orang yang punya amalan tertentu, dalam hadis itu kemudian masuk duluan. Setelah itulah baru kemudian dihisab. Nah, di antara yang dihisab itulah banyak kemudian yang masuk neraka. Ada yang masuk neraka selamanya, ada yang masuk, tapi lain dulu hadis yang lain dikatakan nanti yang masuk neraka selamanya itu enggak banyak. Walaupun banyak yang masuk neraka karena ada dosa di antara kita yang belum terselesaikan, sehingga kita harus menjalani pembersihan. Nah, kemudian walaupun nanti akhirnya masuk surga, tapi yang masuk selamanya di neraka enggak banyak. Wadalika, utai hari diperhitungkan ini, iku yaumun, itu hari yaj'alu, kang menjadikan alwildana ing anak saiban, langsung beruban. Kata Nabi, hari perhitungan itu hari yang luar biasa menegangkan. Sampai besarnya pengaruh psikologisnya, andaikan anak kecil menghadapi hari itu, dia langsung jadi tua. Jangankan hari itu, kita mau ujian skripsi, itu bengi gak seturu. Itu baru ujian skripsi yang kita tahu toh, yang uji itu pembimbing kita, yang uji juga orang yang kita kenal. Itu loh bengi gak seturu. Apalagi kita akan menghadapi hari perhitungan dengan Tuhan yang kita nggak pernah tahu sadisnya malaikat kayak apa, jelinya auditor kayak apa. Itu baru ujian skripsi, tes masuk. Itu udah, padahal kita kenal dengan yang uji. Itu aja kita psikologisnya luar biasa. Karena itu Nabi mengatakan hari perhitungan itu hari yang luar biasa. Bayangan yang digambarkan Nabi, andaikan saking luar biasanya, andaikan anak kecil tahu itu, dia langsung jadi tua. Langsung saiban, langsung keluar ubannya. Itu saking luar biasanya. Wadhalika iku yauma, hari yuksafu, yang dibukaan sakin dari
betis. Maksudnya hari itu tidak ada sesuatu apapun yang bisa ditutupi. Semua yang kita lakukan akan dibuka. Jangankan besok, sekarang aja kalau kita nyari seseorang itu kan gampang toh. Misalnya Anda ditaksir seseorang, kita ingin tahu dia itu siapa toh, perilakunya apa, kan tinggal ngetik Google. Orang itu kan kemudian ketok kabeh aktivitasnya, karena kebanyakan dari kita kan akan mengupload aktivitas kita di Google, sehingga kalau Anda sering bolak-balik yang diupload turu, terus kemana, itu kan nih pas ada orang laki-laki yang ingin naksir kita kan tinggal ngetik tante, diketik itu kok saya mutul turu mangan turu mangan. Kemarin ada ketika di rumah ada famili yang lagi mau ta'aruf, kata ibu langsung diketik nama itu, begitu muncul kita udah tahu aktivitas apa yang dia lakukan. Tidak ada yang ditutupi, itu baru oleh Google. Karena itu di sini Nabi mengatakan besok lah dari hari hisab, maka tidak ada satupun aib kita yang tertutupi. Kata Nabi, dzalika yaumun yuksahu an sakin. Pada hari itu semua akan terbuka, nggak ada satupun yang bisa ditutupi. Sehingga marilah kita sebelum kita nanti malu karena aib kita ditutupi, maka jangan membuat aib. Marilah kita sama-sama beraktivitas, marilah kita beraktivitas yang baik, daripada nanti kita nyesel pada hari berikutnya. Wa an Anasin, lan saking Anas, kita lanjutkan sedikit. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa min baladin, laisa ora ana min baladin saking suatu negara illa satatauna bakal ngelewati hu ing balad sapa ad-dajjalu. Dajjal, kata Nabi, nanti ketika Dajjal turun, walaupun Dajjal itu hanya 40, bisa 40 tahun, bisa 40 bulan, itu tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak tidak dilalui oleh Dajjal. Semua akan dilalui oleh Dajjal. Kalau kita bayangkan kok iso ya, tapi lain dilihat corona saat ini kan ternyata mudah banget toh. Beberapa bulan awal rame di Cina, sebulan dukanya udah sampai Jakarta, dan 2 bulan kemudian kita udah kena kabeh toh. Kayaknya nggak ada negara yang tidak kena, mungkin hanya 1-2, tapi mayoritas 100 berapa itu kan sekarang 125 atau 100 berapa negara semua kena corona. Bisa bayangkan betapa cepatnya. Dajjal juga begitu. Tidak ada, kata Nabi, tidak ada satupun negara di dunia ini yang nanti tidak akan dilalui Dajjal, illa Makkah wal Madinah. Nabi secara eksplisit 2 kota yang akan selamat. Mekah dan Madinah itu akan dijaga, tidak akan ada Dajjal lewat. Makanya orang itu sering pengen mati dan hidup di Mekah dan Madinah, karena yang mati di situ dia akan terjaga. Nah, kalau yang lain semua akan ketemu Dajjal. Walaisa lan ora ono apa nakbun, sebuah lubang min aknabihima, saking lubang Madinah dan Makkah, illa alai, kecuali atase nakbun sapa malaikat sofina yang baris tahrusuhuma, menjaga sapa malaikat. Kata Nabi, kenapa Makkah dan Madinah itu selamat? Karena Makkah Madinah akan dijaga malaikat. Tidak akan ada sejengkal tanah pun di Makkah dan Madinah yang tidak dijaga oleh malaikat. Sehingga Makkah Madinah akan selamat. Fayanzilu, maka kemudian akan nurunaken sapa Allah bisabhati, kelawan sabhah. Sabhah itu ngantuk. Nanti ketika Dajjal turun, kemudian Makkah Madinah atau daerah itu akan dibuat kayak kita tidur. Fayansifu,
Mongko kemudian bertiup apa Al-Madinah itu salah sarot jafatin yang 3 periode 3 tahapan. Yang dari situlah yukhriju bakal ngeluarkan sapa Allah minha saking Makkah Madinah kula kafirin wal munafikin. Setelah Dajjal turun, maka yang selamat kota Makkah dan Madinah. Nah, kota Makkah dan Madinah tadi akan diberikan sesuatu momen di mana orang kafir dan munafik tidak kerasan di situ. Kemudian mereka akan keluar. Sehingga Makkah Madinah hanya terisi oleh orang yang beriman. Orang kafir dan munafik akan keluar dari kota Madinah. Sehingga kafir dan munafik akan ketemu Dajjal. Karena dia keluar dari lingkaran selamat. Wa anhu lan saking Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala yatba'u ngikuti ad-dajjal ing dajjal min Yahudi Isbahan saking keluarga Yahudi Isbahan sapa sabuna alfan 70.000. Kata Nabi, di antara yang nanti akan menjadi pengikut dajjal adalah sebagian kelompok dari Yahudi Isbahan, suatu kelompok orang yang beragama Yahudi. Jumlahnya berapa mereka? 70.000. Alaihim itu ngatasi mereka toyali satu orang, ada orang yang buta. Artinya ada orang-orang buta di kalangan Yahudi yang kemudian menjadi pengikutnya Dajjal. Wa'an Umi Syarik radhiyallahu an annaha iku sami'at mendengar annabiya ing Kanjeng Nabi yaqulu layan fironna bakal lari sapa nasu min dajjal saking dajjal fil jibali dalam gunung. Maksudnya nanti ketika dajjal turun, orang berusaha melarikan diri dari dajjal. Mereka larinya ke gunung-gunung dan seterusnya. Tapi semua ternyata pasti akan ketemu dajjal. Wa an Imran Ibnu Husain radhiyallahu an qala sami itu mendengar sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min baini khalqi Adam tidak ada dari mulai Nabi Adam ila qiyami saati maring terjadinya kiamat apa amrun sesuatu akbaru yang luweh besar minat dajjali saking kasus dajjal. Kata Nabi, mulai Nabi Adam sampai kiamat nanti tidak ada sebuah petaka, sebuah kejadian yang lebih mengerikan dibanding dajjal. Sekarang lagi corona aja kita udah sumpek. Itu baru corona. Kata Nabi, dajjal nanti ketika sudah turun, udah muncul, itu kejadiannya jauh lebih mengerikan. Kita bisa bayangkan Nabi Nuh itu apa itu? Banjir. Banjir itu kan hampir separuh bumi banjir. Itu Nabi Nuh, kata Kanjeng Nabi, lah dibanding Nabi Nuh, banjirin Nabi Nuh itu tidak ada apa-apanya. Nanti yang paling besar adalah ketika Dajjal turun, sehingga petaka itu menjadi luar biasa. Tapi setelah petaka itu, kemudian nanti akan ada hari 7 tahun yang makmur. Setelah itu kemudian semua mati. Baik, kita lanjutkan besok insya Allah. Al-Fatihah. Rabbana fana lima lantana wa bi'alina wa kifauna rabbi fakina wa fakih ahlana wa qarabati lana fidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.